Hari ini kita bakal bahas topik yang super duper relate sama kehidupan kita sehari-hari ini sebagai generasi muda, tentang media sosial. Betul, kita bakal ngobrol soal nasionalisme generasi muda di era digital. Di tengah globalisasi yang makin kenceng nih, kira-kira rasa cinta kita ke Indonesia itu makin kuat nggak sih? Nah itu dia. Daripada kita tebak-tebakan, mending langsung aja nih kita tanya sama narasumber kita yang hari ini udah hadir di sini. Oke, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita hari ini. Halo, perkenalkan nama aku Tias. Halo, perkenalkan aku Eliana. Halo, nama aku Aldia. Halo, aku Anin. Halo, aku Syahla. Wah, lengkap banget ya narasumber kita pada hari ini. Yuk, nanti kita bahas pembahasannya. Oke, masuk pertanyaan pertama nih. Kira-kira menurut kalian gimana sih pengaruhnya globalisasi ke generasi muda zaman sekarang? Menurut aku sih ya pengaruhnya tuh besar banget karena sekarang kan kita bisa mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Jadi mau belajar apapun tuh bisa dengan gampang. Setuju banget, tapi di sisi lain globalisasi juga bikin kita gampang jadi terpapar budaya dari luar. Tanpa kita sadari juga kita jadi lebih suka dengan budaya asing daripada budaya lokal. Iya benar, apalagi dengan adanya media sosial budaya luar tuh jadi cepat banget buat masuk ke budaya kita dan langsung diikuti dengan banyak orang. Dan itu bikin kita merasa jadi kebanggaan kita terhadap budaya lokal tuh jadi berkurang karena kita selalu fokus ke hal-hal yang dari budaya asing. Nah, kalau media sosial sendiri nih, gimana sih pengaruhnya terhadap generasi muda nih menurut kalian? Menurut aku besar banget sih pengaruh dari media sosial itu, dimana kita bisa sadari bahwa media sosial kan udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Terus kita juga bisa sadar nih dan bisa lihat juga secara langsung cara berpikir orang tuh dari media sosial. Bener banget tuh tadi, tapi di zaman sekarang ini kan banyak banget yang pakai media sosial, tapi tuh mereka nggak merhatiin etika. Misalnya tuh pakai bahasa yang kurang sopan gitu. Betul banget. Nah, selain itu juga banyak yang selalu ikut tren global sampai nggak memperhatikan identitas nasionalnya. Padahal sebenarnya media sosial itu bisa buat memperkenalkan budaya kita ke dunia, tau? Iya sih, tapi emang kan masih banyak ya konten-konten yang kurang untuk mengangkat budaya kita. Padahal kalau misalkan dibuat itu, diangkat konten-konten mengenai budaya itu kan bagus banget ya media sosial. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sebenarnya masalah apa sih yang sering muncul di media sosial zaman sekarang ini? Yang paling sering muncul sih cyberbullying ya, karena banyak banget nih orang yang suka komentar negatif di media sosial atau menghina dan merendahkan orang lain. Nah, selain itu juga ujaran kebencian karena itu bisa memicu konflik antara individu maupun kelompok. Dan jangan lupa hoax, karena hoax itu informasi yang disebarluaskan tanpa melihat faktanya. Jadi banyak nih orang-orang yang bilang mentah-mentah informasi dari luar tanpa kita saring. Nah, ini bahaya banget karena bisa mempengaruhi opini publik dan juga memecah persatuan. Makanya penting banget nih buat kita untuk bijak dalam bermedia sosial. Nah, kalau begitu nih, menurut kalian masih relevan nggak sih Pancasila itu untuk menghadapi masalah yang ada di media sosial pada saat ini? Menurut aku sih masih relevan banget ya karena sebagaimana disebutkan di Pancasila yang pertama kita harus menghargai perbedaan agama orang lain dan juga kepercayaannya. Nah, di sila kedua juga penting sih gimana caranya kita bersikap sopan dan juga gimana caranya kita nggak merugikan orang lain. Misalnya, contohnya kayak kita itu berkomentar di media sosial. Oh ya, terus juga di sila ketiga itu kan mengajar kita tentang persatuan. Jadi jangan sampai ini gara-gara postingan kita jadi terpecah belah. Terus sila keempat juga penting nih karena kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun pendapat kita banyak yang berbeda. Dan yang terakhir, di sila kelima kita harus bersikap adil kepada siapapun dan juga tidak melakukan diskriminatif terhadap siapapun. Oke, berarti pertanyaan terakhir nih, menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan generasi muda untuk menumbuhkan nasionalisme di era digital pada saat ini? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak bikin konten yang inovatif dan juga inspiratif. Nah, betul, kita juga bisa ngepromosiin budaya lokal, misalnya kayak makanan daerah, terus juga baju daerah, pakaian daerah, dan masih banyak lagi. Bener banget tuh. Terus juga kita perlu juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial. Dan yang paling penting sih kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kita nggak boleh nerima atau nyebarin hoax. Nah, kalau semua itu dilakuin, bisa nih media sosial tuh menjadi alat positif buat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap budaya kita sendiri.
Betul banget. Aku setuju banget sih. Kamu setuju nggak? Setuju. Nah, dari diskusi kita kali ini, kita bisa lihat nih kalau globalisasi dan media sosial itu punya dua sisi, yaitu positif dan juga negatif. Iya betul, Tergantung ya gimana caranya kita sebagai generasi muda menyikapi itu semua. Dan tentunya tetap berpegang kepada Pancasila. Betul. Terima kasih banget nih buat narasumber yang sudah hadir pada hari ini dan berbagikan banyak ilmunya. Dan juga untuk kalian semua yang sedang menonton talk show ini. We will the talk, not only talk the talk.